Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Minipi hadir kembali ya, kebun rumahan yang ada di atap rumah. Kali ini pagi hari ya teman-teman, hari Minggu, ini weekend ya. Dan ini sekitar pukul 6 pagi ya. Saya berkebun dulu sebentar sebelum mengantar les anak saya. Seperti biasa, kalau ke kebun atap itu saya selalu diawali dengan menyiram tanaman terlebih dahulu. Oh ya teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Amin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel saya. Dan bagi yang baru menemukan, semoga suka dengan video-video saya. Terima kasih. Bagi yang baru menemukan channel saya berkebun ini di atap rumah ya teman-teman. Berkebun di rumah itu bisa sebagai penghijauan di rumah, untuk menghijaukan bumi ya, meskipun hanya memanfaatkan lahan terbatas Anda di rumah, tapi alhamdulillah ya teman-teman, ini bisa sebagai sumbangsi oksigen ya ke lingkungan sekitar. Meskipun hanya menanam beberapa, tidak banyak tanaman, dan saya pun hanya menanam di dalam pot, tapi alhamdulillah ya bisa sebagai bentuk penghijauan di rumah, menghijaukan bumi ya teman-teman. Karena penghijauan di bumi itu tidak harus di lahan terbuka seperti hutan atau ladang, tapi di rumah juga bisa melakukan penghijauan. Contohnya seperti saya memanfaatkan lahan yang ada di rumah. Kebetulan saya ini memanfaatkan balkon rumah atau atap rumah ya teman-teman. Tapi alhamdulillah, meskipun hanya dengan memanfaatkan lahan yang ada di rumah, tapi tetap bisa menghasilkan atau bisa panen ya, meskipun tidak banyak, tapi tetap disyukuri. Sedikit atau banyak hasil yang dihasilkan, tetap bersyukur ya teman-teman. Namanya juga menanam di lahan terbatas, tentu kan hasilnya tidak maksimal seperti menanam di lahan luas. Oke, untuk pagi ini rencananya saya akan ini ya, maksudnya menyetek tanaman kubis atau kol kubis hijau ya, kol ini ya. Ini kan udah lama ya, ini maksudnya saya panen untuk kubisnya. Di kubis yang pertama itu sudah banyak stek tunasnya, banyak yang muncul. Nah, itu akan saya setek untuk ditanam kembali. Menurut saya untuk kubis hijau ini enak ya, menanam tidak perlu dari benihnya lagi, karena setelah dipanen untuk kubisnya itu malah banyak keluar anakan atau tunasnya teman-teman. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bibit ya, tuh seperti ini. Nah, ini ada beberapa tunas ya, tuh ini bisa dipindah tanam. Dan untuk potnya sudah saya siapkan. Kalau yang ini belum ada tunasnya yang keluar ya. Ini di episode berapa nih saya panen nih, tapi sudah mulai ada titik-titik tunasnya ya teman-teman nih. Ada yang berwarna ungu seperti ini nih tuh. Ini calon tunas ya tuh, tapi baru muncul sedikit. Kalau yang ini sudah siap di stek atau siap ditanam. Sedangkan untuk potnya ini sudah saya siapkan. Ini tadinya bekas sawi putih. Sawi putihnya saya pindahkan ke pot talang. Tapi mohon maaf tadi tanpa saya videokan ya untuk pindah tanam sawi putihnya. Ini ya, tuh, sawi putih. Oke, mungkin untuk potnya akan saya turunkan terlebih dahulu ya. Kebetulan ini potnya ada di rak. Ini ya teman-teman nih, sudah saya turunkan. Tuh, ini lumayan lembab ya. Mungkin nanti akan saya tambahkan tanah sedikit ya, karena ini terlalu banyak untuk sekamnya tuh. Ini menurut saya terlalu lembab ya. Ya teman-teman nih, untuk tanahnya saya akan mengambil dari pot ini. Oh iya, ini media tanam bekas ya teman-teman. Alhamdulillah
Untuk stok media tanam saya alhamdulillah banyak ya. Nih tuh, ini hasil saya meracik sendiri media tanam bekas dengan tambahan sekam dan kohe kambing. Oke, mungkin cukup ya untuk tanahnya. Mungkin ini saja. Oh ya, karena saya seharusnya ini ditambahkan dengan kapur dolomit ya, tapi karena saya tidak punya kapur dolomit, jadi saya tidak mencampurkannya dengan kapur dolomit. Tapi kebetulan ini saya masih punya pupuk cangkang telur dan kulit udang ya teman-teman. Ini stok lama ya, sudah setahun kali ya, sudah setahun yang lalu saya buat nih. Ini masih ada ya, masih sisa. Akan saya tambahkan untuk media tanam buat pindah tanam stek itu ya, kol atau kubis hijau. Oke, akan saya tambahkan saja sebagai tambahan nutrisi aja ya. Semoga ini insya Allah ya masih bagus ya meskipun sudah lama. Oke, mungkin cukup ya segini saja untuk pupuk cangkang telur, kulit cangkang telur dan kulit udang. Langsung saja diaduk ya, insya Allah bisa ya, subur ya. Oke, ini sudah saya aduk. Selanjutnya saya akan mengambil bibit atau stek kubis hijaunya ya. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Satu, alhamdulillah ya, tanpa harus menyemai benih. Oke, saya skip terlebih dahulu ya. Sudah ya, alhamdulillah ini dapat beberapa stek atau tunas dari kubis hijaunya. Langsung saja pindah tanam atau langsung saja ditanam ya untuk stek kubis hijaunya. Alhamdulillah ya, untuk stek kubis hijaunya ini dapat 6 ya, 6 bibit. Alhamdulillah tidak perlu menanam lagi atau semai lagi dari benihnya, tapi langsung bisa dari anakannya. Oh 7 teman-teman, 7 ya, salah menghitung. Ini ada yang menempel, ini ada yang menempel nih tuh. Ini yang satu masih kecil ya, dan di indukannya atau di pohonnya tadi masih ada, tidak saya stek semua, tidak saya potong semua ya. Oke, ini pada bagian bawahnya mungkin daun bawahnya akan dibersihkan ya, dibuang maksudnya, jadi biar gampang menancapkan di tanah, di media tanamnya. Seperti ini ya teman-teman nih, daun terbawahnya saya pruning atau saya ambil ya. Oh iya, untuk hasil ini pruningannya bagian bawahnya tidak saya buang ya, ini akan dijadikan untuk pakan jangkrik. Ini ya teman-teman nih, untuk tempat jangkriknya tuh akan saya masukkan saja ke sini. Ini jangkriknya untuk makanan burung ya teman-teman, jadi jangkriknya lebih sehat diberikan sayuran. Oke, karena untuk bibitnya ada 7, ini sudah saya lubangi potnya, ada 7 ya, untuk menanam hasil stek batang dari kubis hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, saya tidak menanam satu-satu ya, untuk sementara saya gabungkan terlebih dahulu dalam satu pot sebelum berakar ya. Nanti kalau sudah misalnya kira-kira sudah bisa bertahan, survive dan sudah berakar, mungkin akan dipindah ke pot, entah ke pot atau ke pot talang ya. Pokoknya ini disatukan terlebih dahulu anakannya semuanya.
Oke, ini sudah semua ya. Ini ada 7 bibit. Oh ya teman-teman, untuk menanamnya pun saya tidak terlalu dalam ya, karena masih kecil atau belum berakar. Jadi hanya asal menempel saja ya. Tadi untuk lubangnya terlalu dalam. Nah, tadi saya sudah memperbaikinya lagi ya. Ini tidak, hanya tancapkan saja. Oke, selanjutnya disiram ya. Disiram, dan nanti setelah disiram itu dilanjut disimpan di tempat teduh terlebih dahulu. Apalagi ini baru mentek ya, belum ada akarnya sama sekali. Serunya menanam seperti ini ya, kita tidak harus membeli benihnya terus-terusan. Tapi kalau misalnya bisa mandiri benih nih, bisa ditanam ulang ya teman-teman. Alhamdulillah untuk kubis hijau ini bisa berhasil. Kalau untuk kembang kol saya belum pernah menanam dari stek batang, karena kadang saya panen itu tidak keluar tunasnya. Dan yang baru berhasil ini kubis hijau atau kol. Oh ya teman-teman, untuk di kebun atap ini menurut saya tanaman kol atau kubis hijau dan kembang kol itu recommended ya ditanam di dataran rendah, berbeda dengan tanaman brokoli. Di tempat saya ini untuk brokoli saya beberapa kali menanam, belum berhasil sampai bisa panen ya. Tapi kalau untuk pertumbuhan tanamannya, untuk brokoli itu mudah tumbuh, bisa subur seperti ini tuh ya, daunnya melebar tuh. Tapi untuk berbunga ini agak susah ya teman-teman, berbeda dengan kembang kol itu kadang 3 bulan itu dari masa tanam sudah bisa dipanen. Sedangkan untuk brokoli ini sangat susah sekali ya. Mungkin brokoli itu memang lebih cocok untuk di dataran tinggi, tidak di dataran rendah. Meskipun ini bibitnya khusus dataran rendah, tapi tetap saja ya untuk brokoli ini menurut saya agak susah ya. Meskipun tanamannya sehat, tapi oh iya, dan untuk steknya juga mudah ya, banyak maksudnya bisa ditanam. Tapi untuk berbunga ini agak susah untuk tanaman brokoli. Dan untuk tanaman yang ini, pada saat saya menyemai benihnya, ini tulisannya sawi putih. Tapi ketika sudah numbuh seperti ini, besar seperti ini kok rasanya berbeda ya dengan yang dulu saya pernah tanam. Dulu saya juga pernah tanam tuh sawi putih, berhasil, tapi hasil daunnya menurut saya berbeda ya. Tuh, ini warnanya seperti ini dan bentuk seperti ini. Oh iya, boleh teman-teman yang tahu boleh komen di kolom komentar ya, apakah ini jenis benar-benar jenis sawi putih, karena berbeda dengan yang pernah saya tanam dulu. Dan untuk yang ini juga ya teman-teman, ini entah brokoli entah bunga kol ya ini, tapi batangnya warnanya ungu ya. Dulu saya pernah nanam brokoli ungu, entah kembang kol warna ungu. Nah ini seperti ini nih, tapi ini belum juga berbunga ya. Nanti semoga aja cepat menghasilkan ya, jadi bisa tahu ini untuk jenis brokoli atau kembang kol. Tapi daunnya hampir sama dengan ini ya, brokoli. Ini jenis impor ya teman-teman, berwarna ungu. Dan untuk cabai kuning alhamdulillah nih masih banyak ya, dan mungkin akan saya potong pucuk nih, ada yang keriting daunnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin seperti ini saja ya. Alhamdulillah untuk cabai kuningnya masih bisa produktif ya, bisa berbuah meskipun beberapa kali pruning atau untuk daunnya. Tapi alhamdulillah untuk cabai kuning ini masih bisa survive ya, bisa bertahan. Oke.
Dan untuk yang bagian sebelah sini juga yang kemarin pernah saya panen ya di episode sebelumnya nih, beberapa episode, 2 episode sebelumnya kalau nggak salah ya. Ini sudah mulai banyak cabai kecil-kecilnya ya. Oke teman-teman, sebenarnya untuk pagi ini atau di kebun ini banyak ya yang perlu dirapikan atau dibereskan, tapi karena saya akan mengantar anak saya les renang terlebih dahulu, mungkin untuk videonya saya sudahi ya sampai di sini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.